Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lihat ke depan semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ini yang bercanda berarti Pak Guru taruh di depan bareng Pak Guru suruh ceramah ya, dengerin. Nah, coba kita bersama-sama sebelum Pak Guru memberikan kultumnya, kita bersama-sama membaca sifat wajib bagi Allah yang kelas 4, 5, 6 kelas 4 dan 6 ya. Baca yang kencang. 1, 2, 3. Wujud kita disik. Berubahnya mana suaranya? Kudrat ilmu haya sama basar alam. Suaranya yang kencang. Kalimat hayang samian. Kayak gini. Kalimat wujud Allah itu kita gantian lagi. bako satidak akan muhalafatul hawa. Qiyamuhu Allah berdiri Sendiri. wahdaniyat itu Allah hanya satu kudrat berkuasa, iradah berkehendak. ilmu Allah itu maha mengetahui hayat sama Allah. basar Allah itu kalam Allah itu berfirman maha sempurna Allah dengan sifat-sifatnya. Maha sempurna Allah dengan sifat-sifatnya. Alhamdulillah. Udah pada hafal kan? Udah pada hafal? Dah. Harus dihafalin sifat wajib bagi Allah beserta artinya kalian harus apa? Dah, dengerin. Anak soleh, anak soleh. Nah, ada sebuah hadis mengatakan, dengerin. Pak Guru tanya, nggak bisa jawab, maju ke depan. Kena cerita. Nah, dengerin. Ada sebuah hadis mengatakan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan kepada sepupunya yang masih kecil, kecil. Ketika itu sepupunya berumur 10 tahun, yang bernama Abdullah bin Abbas. Namanya siapa? Abdullah bin Abbas. Rasul memberikan pesan kepada sepupunya yang masih kecil yang bernama Abdullah bin Abbas. Pesan itu adalah pesan yang sangat mulia untuk bekal kehidupannya. Apa pesannya? An Abi Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala
khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma. Dari Ibu Abbas Abdullah bin Abbas berkata, suatu ketika saya pernah diboncengi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, maka Rasul bersabda kepada saya, ya gulam, wahai anak kecil. Anak kecil, karena Rasul menasihati sepupunya yang masih kecil. Ya gulam, wahai anak kecil, inni mu'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku akan memberikan beberapa pesan. Sesungguhnya aku akan memberikan beberapa pesan atau kalimat. Apa pesan itu? Ihfadillah yahfaduka. Pesan yang pertama adalah jagalah Allah, niscaya engkau akan dijaganya. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Pesan yang kedua, ihfadillah tajibhu hujataka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan di hadapan. Nah, dengarin. Pesan itu mengatakan bahwa kita sebagai umat manusia harus menjaga batasan-batasan Allah, menjaga perintah-perintah Allah, menjaga dari larangan-larangan Allah. Itu pesan Rasulullah kepada sepupunya yang masih kecil. Kalau itu semua kalian laksanakan, menjaga batasan Allah, menjaga perintah Allah, menjaga diri dari larangan Allah, niscaya Allah akan menjaga kalian di dalam kehidupan di dunia. Ya, paham? Berarti kita harus selalu menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, dan juga kita harus menjalankan apa yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak saudara-saudari kita mencari sesuatu hanya untuk menjaga dirinya. Bahkan dia mencari sesuatu kepada paranormal, kepada dukun ketika dia mendapatkan musibah. Dan ini adalah suatu pelanggaran yang akan mengakibatkan kita ke dalam kemusyrikan. Kalau kita meminta sesuatu kepada orang lain, pasti tidak akan diijabah, pasti tidak akan ditolong. Kita mintalah kepada Allah, minta pertolongan hanya kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kalian ingin meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'inlah. Jika kalian kita bertolong, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Nih, kalian punya musibah, punya masalah, punya keinginan, ya, punya keinginan. Jangan sedih. Kita angkat kedua tangan kita duduk, angkat kedua tangan kita seraya berdoa kepada Allah. Paham? Kalau kita minta pada Allah, pasti Allah akan kabulkan. Nih, kebanyakan nih saudara-saudara kita, kalau kita mempunyai masalah, yang pertama harus dipikirkan apa? Siapa ya yang bisa menolongkan saya dari masalah? Terus dia mikir kerabatnya, tetangganya, sahabatnya. Dia cari semua, siapa ya yang bisa memberikan solusi dari permasalahan itu. Kalau kita mempunyai masalah, harus langsung menghadap kepada Allah. Yang
pertama kita pikirkan hanyalah kepada Allah. Jangan kerabat kita, jangan saudara kita, jangan tetangga kita, jangan sahabat kita. Kita harus apa? Harus meminta kepada Allah. Itulah solusi yang sangat tepat. Kalau kita cerita masalah kepada teman kita, kepada sahabat kita, itu bukan menyelesaikan masalah, bahkan menambah masalah. Kalau kita curhat masalah kita kepada Allah, pasti masalah kita akan diselesaikan oleh Allah. Paham? Ya, kalau anak-anak punya masalah, datangi Allah. Kalau kalian punya cobaan, hadapi cobaan itu seraya berdoa meminta pertolongan hanya kepada Allah. Paham? Siapa nama Tuhan kita yang Maha Esa? Allah. Siapa Tuhan kita yang Maha Kuasa? Allah. Allah kan menyayangi, Allah kan mencintai kepada siswa yang rajin mengaji. Saya gitu ya, kepada siswa yang rajin mengaji. Saya. Rupanya kepada siswa yang rajin mengaji. Saya. Lakinya kepada siswa yang rajin mengaji. Saya. Semuanya kepada siswa yang rajin menangis. Saya. Lu nggak jawab. Siapa yang rajin menangis tuh? Saya. Nah, siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang tadinya pakai sabun mandi? Siapa yang tadi mandinya sabun cuci? Pakai sunlight mandinya. Siapa yang tadi mandinya di kamar mati? Saya. Kamar mati. Berarti kalian kalian mandi bersama jenazah. Mandi di kamar mandi. Ya, paham? Tuh, pesan dari Rasulullah sebelum tabur tutup yang pertama, jagalah Allah. Ya, kalau kalian mau mintalah kepada. Kalau mau minta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Semoga kita semua menjadi anak yang saleh dan saleh. Amin ya rabbal Amali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.